Hai, gambar apa ya hari ini? Di sini kita ada kertas minyak 20 x 20 cm, sisa kemarin. Oke, aku sayang buangnya. Jadi, beberapa orang tuh bilang kalau, wah Riana mah gambarannya bagus gara-gara alatnya yang lengkap dan mahal. Tak cabut lambemu mau. Aku gedek ya sama orang-orang kayak gitu. Jadi di video ini kita akan membuktikan kalau gambar itu nggak mahal. Kali ini kita akan gambar bunga sekalian nama vasnya. Seperti biasa sketsa dulu, pakai pensil grafit terserah. Disarankan pakai penggaris ya pas gambar vasnya. Tapi sayangnya tadi penggarisku keinjek. Jadinya remuk kayak Shikono Tama. Buat bunganya aku pengen yang banyak dan gede-gede. Aku tahu ya kalian juga suka yang gede-gede. Wah anjay nih. Lanjut, coloring pakai krayon yang bahkan bisa kalian temuin di rawa-rawa. Aku lupa ya harganya, tapi yang pasti nggak bikin kalian terlilit hutang dan mati kelaparan. Atau kalau duit kalian udah habis buat main VR lokalan gitu ya, kalian bisa minjem punya adik kalian yang masih TK. Oke, pasti punya. Aku baru nyabut nyamuk BTW. Nanti hasil gambarnya nggak bakal bagus-bagus banget ya, karena sebenarnya kualitas alat itu emang mempengaruhi hasil. Tapi yang utama itu adalah skill, wahai cucu-cucuku. Wahai cucu-cucu. Alatmu harganya setara sama Oreo Supreme, tapi gambaranmu masih 2 gunung dengan matahari bahagia. Setan aja ketawa lihat gambaranmu. Kalau emang berduit sih gak apa-apa ya beli yang mahal. Tapi kalau beli es cincau aja masih ngutang ya, sarapan pakai Promax, mending gak usah deh sosokan beli alat-alat yang harganya astagfirullah itu. Faber-Castell Polychromos, astagfirullah. Prismacolor Art Marker, Masya Allah, mending ya ini 9 juta dapat 72 warna. Lah ini Paduka Windsor harga 1 juta cuma dapat 1. Sekali kepleset misalnya sampai alam kubur. Aku pengen bunga warna janda, karena nggak ada jadi nyampur sendiri. Goreng-goreng, masak-masak, tumis bimoli. Seharusnya nggak pakai jelantah ya, tapi pakai pengering cat minyak. Tapi ya ini yang kusuk-kusuk adalah krayon putih. Lah, buluk. Nggak apa-apa deh. Lah, buluk. Bersihin dulu kuasnya. Krayon itu kan oil pastel ya, pewarna berbasis minyak. Jadi dia bakal leleh kalau kena minyak juga. Meluber. Karena pakai minyak goreng, gambaran kita jadi gurih baunya. Biasanya gambaranku dirubung semut pas pagi hari. Kalau warnanya kurang bagus, tinggal tambah-tambahin aja pakai warna-warna yang lain. Tiap selesai ngeblend di tempat-tempat yang warnanya sama dan hendak ngeblend di tempat lain yang warnanya beda, jangan lupa buat bersihin kuasnya biar warnanya nggak kecampur. Kuasnya pakai yang lembut ya, jangan yang kaku. Nanti kertasmu kecocok jebol pula, rugi. Kasih detail-detail. Kita telanjangi dulu. Kembali kasih detail-detail. Oil pastel itu teksturnya licin, jadi susah banget kalau dikasih warna lain di atasnya. Kita pas TK hampir nggak pernah numpuk 2 warna kan? Kalaupun pernah, pasti layer pertama tipis atau samar-samar, jadinya masih bisa ditumpuk warna lain. Itu pun tujuannya bukan numpuk, tapi nge-mix atau kadang buat bikin gradasi. Kok buruk rupa ya? Enggak. Kita perbaiki dulu. Kalau kalian lumayan berduit ya, pakai selain minyak goreng juga malah bagus. Misalnya nih, baby oil, minyak kayu putih, GPU. Tapi kalau dipikir-pikir yang paling ekonomis itu ya cuma minyak goreng. 15.000 dapat 1 liter loh. Kalau seumpama minyak itu habis cuma buat gambar dan bukannya buat goreng lele, ya nggak apa-apa kan, kita masih bisa hidup dengan makan makanan bergizi lain seperti mie gelas atau Paduka Indomie. Kalau pakai minyak kayu putih 35.000 tuh cuma dapat 120 ml atau 0,12 liter, dimana itu hampir 9 kali lebih sedikit daripada minyak goreng 1 liter yang harganya cuma 15.000. Jadi mana duitku?
Dan lagi minyak kayu putih itu gampang banget nguap, jadinya boros banget. Gampang nguap itu sebenarnya bagus ya, jadi kertas kita nggak ngerembes. Tapi kan kita lagi ngomongin keekonomisan, jadi ya enggak lah, nggak worth it. Kalau minyak kayu putihmu cuma habis buat gambar, terus tiba-tiba bapakmu masuk angin gitu, ya siap-siap alamu dijajah pakai linggis ya. Kalau pakai GPU sama baby oil, aku belum pernah, soalnya di rumah emang nggak ada. Aku jadi ingat zaman masih TK di mana di celana itu masih dilegalkan. Dulu teman-temanku krayonnya itu titik puter yang susun 2 itu. Sedangkan aku cuma pakai krayon edisi Counterania ya. Gambaran teman-temanku itu selalu bagus. Terus aku mikir, wah kalau aku punya krayon susun kayak gitu mah gambaranku juga bakal bagus. Asik bocil ngawir. Akhirnya pas SD entah kenapa mungkin makku tertampar malaikat ya, jadinya aku dibeliin krayon Titi yang oil pastel yang isinya 55. Wah bahagia kali aku ingat dulu milih yang packagingnya warna pink soalnya imut kayak babi. Setelah beli itu aku udah keburu kegeeran kalau gambaranku bakal bagus banget setelah ini. Ternyata gambaranku nggak bentuk kayak gini. Udah nggak tega aku liatnya, apalagi buat ngewarnain. Ngerasa sayang lah sama krayon mewahku. Ya kali mutan kayak gitu bakal lebih bagus setelah diwarnain. Yang ada membazir krayon. Setelah itu aku sadar kalau alat-alat yang lengkap dan mahal itu nggak bisa jamin hasil gambaran kita bakal bagus. Oke, hari sudah berganti dan minyaknya meluber. Semuanya itu tergantung pada skill dan latihan-latihan kita. Tapi jangan berkecil hati karena semua orang itu bisa gambar. Kalian ingat kan film Ratatouille yang ceritanya tentang curut-curut yang pintar masak itu? Di film itu kan ada chef besar yang namanya Gustav. Gustav. Sebelum dia mokat karena penyakitan gara-gara bikin restorannya yang bintangnya hilang 1 itu, dia pernah bilang kalau semua orang itu bisa masak. Sama di sini juga, aku dengan sombongnya bilang semua orang itu bisa gambar. Meskipun hasilnya nggak sebagus karya almarhum Avandi atau almarhum Leonardo da Vinci. Meskipun hasilnya nggak bagus banget kayak karya almarhum Avandi atau almarhum Leonardo da Vinci, tapi seenggaknya kan bisa gambar. Yang penting itu latihannya. Ingat kata bijak dari Thomas Alva Edison, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Dan kata bijak dari Albert Einstein, jenius itu 1% bakat dan 99% kerja keras. Ini kutipannya bisa dipercaya loh, karena mereka itu orang besar, fisikiawan, penemu. Kata bijak mereka itu udah beda level sama quotes editor berkelas. Kalau dibandingin mah bagaikan emas cawan tai. Ya, suka ngedit sama bikin quotes itu nggak salah sih, itu kan termasuk hobi, sama kayak gambar. Ada gambar yang bagus, ada juga gambar yang jelek. Ada quotes yang bagus, ada juga quotes yang jelek. Ada editan yang bagus, ada juga editan yang jelek. Ciri-ciri quotes yang bagus itu yang tidak menyombongkan dosa dan kebodohan si pembuat, oke? Tadi aku bilang kalau kuasnya harus pakai yang lembut ya. Jadi kalau di desa ya, di hutan, di dekat sungai kayak rumahku ini, tersingkir dari peradaban dunia, toko-toko alat tulis di sini tuh nggak menyediakan alat gambar yang lengkap. Kuas lukis sih ada, tapi kebanyakan yang kaku, yang bisa memberikan kejebolan stadium 3 pada kertas-kertas murahan. Ada juga sih yang jual kuas lukis lembut, tapi gampang brodol. Kalian yang biasanya ngelukis pasti sering kan mengalami momen auzubillah kayak gini. Jadi kusarankan pakai kuas yang biasanya dipakai orang buat makeup, soalnya lembut banget, terus nggak gampang brodol. Ya kali, kalau gampang brodol bakal ngelilipi. Terus yang paling penting harganya murah. Ini yang kupakai nggak ada mereknya ya. Tapi aku ingat dulu temanku beliin ini harganya nggak sampai 10.000. Oke, nggak bisa kasih tanda tangan karena minyaknya belum kering. Dah, jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dah.